Assalamualaikum. Ya, selamat pagi keluarga besar Cakra Kusuma Indonesia. Hari ini tanggal 30 Mei, tak terasa ternyata kita sudah hampir melampaui 1 bulan di bulan Mei ini. Ya. Wah, Tante Rima sudah bergabung. Pak Deprima sudah bergabung. Pak Jud 2703D. Oke, sambil kita menunggu Tante Rima. Oke, wah Tante Rima, Fadliatul, Blissful. Oke, selamat pagi. Bu Rima Olivia. Bunfi juga bergabung. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Niken. Kita senang sekali berjumpa di sini. Maaf lahir batin ya. Sama-sama. Minal aidin wal faizin. Dan semua juga yang join. Selamat Idul Fitri. Selamat Lebaran yang tidak biasa ya. Betul. Lebaran yang tidak biasa, tapi kita harus ikut dalam gelombang itu. Ya, semoga syukur dan bahagianya tetap luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Kita sapa dulu ya keluarga, teman-teman, sahabat-sahabat. Ada Pipin. Iya nih Mbak Pipin nih. Halo. Selamat datang Mbak Pipin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Rima Olivia. Ini sahabatku di Psikologi 94 UI. Moga-moga sharing online kita di IG Live ini memberi manfaat ya Rim ya. Amin. Untuk keluarga semua sahabat-sahabat yang ikut bergabung. Jadi ya sedikitlah ilmu yang kita mengerti, semoga bisa memberi manfaat pada saudara-saudara kita, ya nggak sih? Itu ya, doaku dari tadi malam sih. Ya. Terima kasih by the way diajakin, karena aku ngerasa dari yang udah live-nya tuh sepertinya sangat berfaedah. Mudah-mudahan ada dari diriku yang bisa diambil faedahnya ya. Siap, insya Allah. Oke, untuk keluarga besar Cakra Kusuma _Indonesia, bagi yang belum memfollow silahkan di follow. Dan pada pagi hari ini 30 Mei 2020, sebuah momen yang luar biasa. Seminggu, 1 pekan setelah kita berlebaran, bersilaturahim secara online bersama keluarga besar kita, beberapa keluarga-keluarga kita yang berusaha untuk datang langsung secara fisik. Semoga mereka semua sudah kembali ke rumah masing-masing ya, karena tantangannya itu berat sekali seperti itu. Tapi satu hal di sini, semoga semua yang berkumpul di sini maupun keluarga-keluarga lainnya di rumah dalam kondisi sehat, insya Allah. Amin, ya. Amin ya Allah. Nah, mungkin saya perkenalkan dulu nih, ibu narasumber kita luar biasa sekali nih. Beliau adalah seorang mami dari 2 putri dan putra ya, putra dan putri ya. Putra dulu, ya, putra dan putri. Putra dulu. Sekarang namanya Gibang, udah ganti nama. Dari 2 tahun. Iya. Kan dia sudah pemuda, Mama Rima. Bukan, Gibran itu waktu lahir kan, pas kita lagi kuliah zaman dulu itu dia baru lahir, namanya Gibran. Kemudian banyak masukan supaya namanya diganti, jadi namanya Muhammad Ramadan, Gibrannya hilang. Siap. Gitu. Siap. Jadi nickname-nya siapa? Mas siapa? Gibang. Mas Gibang. Siap. Salam ya untuk Mas Gibang. Terus Rima ini professional personal excellence trainer. Jadi beliau juga merangkap sebagai coach ya, certified coach. Jadi nanti mungkin dalam momen pertemuan kita yang sangat singkat ini, kurang lebih 40 menit, Cakra Kusuma Indonesia berusaha untuk mengambil saripati dari bagaimana kita menumbuhkan dan mempertahankan positive mindset. Karena kita dalam konteks kondisi yang luar biasa nih, pandemi COVID itu sudah masuk bulan keempat, Rim, ternyata tanpa disadari. Nanti Juni ini, jadi pemerintah sudah mulai ada pelonggaran PSBB dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai parents maupun sebagai anak dari keluarga besar, bagaimana nih caranya untuk membackup putra-putri kita maupun pasangan di rumah agar
tetap kita memiliki semangat produktivitas yang bagus. Jadi kondisi seperti ini kan tidak selamanya. Kita berharap seperti itu ya. Jadi kita berharap bahwa for the next long run, pada saat pemerintah mengatakan oke, sudah tidak ada PSBB, maka silakan bekerja lebih produktif. Nah, kita harus lebih siap seperti itu. Dan satu hal lagi, Mama Rima ini merupakan penulis buku yang sangat produktif. Jadi untuk semua keluarga besar ada 4 buku dan menuju 5 ya, Mama Rima ya. Amin ya Allah. Judul-judulnya ya, Terapi Segitiga Cinta, terus Salawat untuk Jiwa, terus Happy Working Mom, sama Sirkus Emosi. Dan dalam waktu yang tidak terlalu lama ini lagi digodok lagi nih naskah bukunya, tapi rahasia dulu ya. Iya. Mohon doanya. Lalu didoakan, karena kita wajib memberikan doa-doa terbaik untuk kita, sesama kita, agar memiliki produktivitas yang maju bersama. Benar nggak? Amin. Ya. Kolaborasi itu sangat penting seperti itu. Jadi untuk keluarga besar Cakra Kusuma Indonesia, di Cakra Kusuma Indonesia kita memberikan value, visi misi value yang orang tua maju bersama anak. Jadi suksesnya orang tua juga ditentukan oleh sukses berkahnya anak. Jadi jangan sampai kita papa mamanya jabat struktural tetapi anaknya nggak mau sekolah, itu jangan sampai. Makanya melalui forum-forum ini di hari Jumat dan Sabtu dan Minggu kita fokus di situ untuk bagaimana menghadirkan anak-anak. Iya, ada Mama Vera mana? Iya, itu. Ibu narasumber kita yang pekan sebelumnya. Iya, aku jadi kagok gitu karena Vera sudah membuat standar yang sangat tinggi terhadap talk ini gitu. Santai aja. Kita diskusi aja, diskusi ringan tetapi semoga bermanfaat sama keluarga. Ya, seperti itu ya. Jadi kita tektok aja ya, Mama Rima ya. Oke. Mungkin dari tadi perkenalan itu sebagian besar di sini, kalian jagoan neon apa? Mama Vera dia. Ini kan jagoan, aku temannya jagoan. Kita masih belajar kali, gitu ya, Rim. Mohon di-share tentang bagaimana strategi kunci, karena di dalam sharing online ini peserta itu kita berikan strategi key point untuk mereka bisa menerapkannya di diri sendiri sebagai parent maupun anak, juga untuk kepada keluarganya. Nah, dalam konteks seminggu terakhir ini kita sudah sering banget di-expose tentang new normal. Banyak sekali persepsi yang beredar, informasi yang beredar, terlepas dalam konteks new normal sebetulnya itu tidak normal, ya kan? Itu menjadi 2 paradigma yang berbeda yang kita dipaksa untuk bisa memahami, padahal konteks saat ini kita berada dalam situasi yang luar biasa pun kita dipaksa untuk bisa memahami apa itu COVID-19, apa itu PSBB, social distancing, terus WFH, SFH, dan bahkan ternyata lebih dari 6.000 jumlah tenaga kerja sebelum pekan memasuki seminggu terakhir Lebaran itu di PHK. Jadi dan katanya puncaknya malah Juni ya. PHK itu belum tiba pada puncaknya, jadi masih akan ada ketidaknormalan lainnya akan kita hadapi gitu. Iya. Betul. Dan dalam konteks itu kita nggak bicara ekonomi maupun politik makro, kita bicara di sini keluarga batik yang paling kecil. Bayang nggak sih? Ketika di forum WhatsApp group ya dengan para orang tua murid, di sini kita bilang kalau misalnya pro and kontra, kan ada survei tuh dari Diknas untuk bagaimana kalau PJJ diperpanjang, kan semua ada resikonya. Apakah anak suruh masuk juga ada resikonya. Sementara bahasa terangnya gini, misalnya orang tuanya diputus hubungan kerja, terus penyedia paket supply finansial itu kan selama ini bapak dan ibunya ya, benar nggak sih? Sementara pengadaan paket data, PJJ, pembelajaran jarak jauh kalau di UI, itu terkait sama paket data. Dan itu ada PT-nya, ada jumlah amount finansial. Sementara sumbernya itu tidak ada. Nah, apakah bagaimana? Sementara kalau kita mengandalkan pemerintah, ya kita juga tahu sendiri lah. 260 juta, Bo. Ambil 10%-nya. APBN juga
rempong ya. Jadi kita berusaha untuk membackup dari keluarga Batik. Nah, tolong Rim disampaikan apa sih hubungannya antara mindset itu dengan imunitas? Ada nggak sih? Kan di pertemuan sebelumnya dengan Vera, aku menyampaikan bahwa keluhan-keluhan di klinik-klinik orang menghindar sekarang datang ke rumah sakit karena itu sudah dinilai sebagai red zone ya. Jadi orang masuk ke klinik-klinik 24 jam dan ternyata dokter-dokter di sana menyampaikan penyakit-penyakitnya memang batuk pilek, tapi muaranya adalah karena overthinking, cemas. Mas, seperti itu. Jadi kalau dari sisi program pembahasan otak nih, Neuro Language Program nih, ada nggak sih hubungannya antara how we think dengan immunity? Monggo silakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pengantarnya Ibu, sungguh sangat mendebarkan kalau kita lihat apa yang kita alami dari 4 bulan itu, kemudian ini kan make it short dalam pengantar tadi gitu ya. Oke, aku mau ringan-ringan dulu aja mengawalinya gitu, bahwa kita dari dulu udah sering mendengar anak psikologi mungkin juga sudah terbiasa dengan kalimat body mind connection gitu, bahwa tubuh kita dan pikiran kita itu ada koneksinya, bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan itu ruangnya atau tempatnya adalah di tubuh kita gitu. Jadi selalu akan nyambung antara apa yang kita pikirkan dengan tubuh kita. So, body mind connection itu apa sih sebenarnya dan apa hubungannya dengan imunitas? Kalau dari yang kita bahas sebelumnya, tadi Niken bilang hubungannya gimana antara mindset dengan imunitas. Betul. Aku sebelum mulai ke sana mau masuk dulu aja ke yang lebih ringan sebelum kita bicara mindset ya, tentang emosi. Jadi belum sampai kepada mindset. Aku melihat dan barangkali teman-teman di sini juga bisa ngerasain atau Niken juga mungkin tahu, sebetulnya tubuh kita ini diciptakan untuk emosi yang positif, untuk emosi yang selaras dengan apa yang kita pikirkan gitu. Jadi kalau kita dalam kondisi bahagia, kalau kita dalam kondisi senang, gembira, kemudian bersemangat gitu ya, itu kita fully function, kita bisa berpikir baik, kita bisa mengambil keputusan baik, kita bisa menganalisa dengan baik, kita bisa mempertimbangkan banyak hal dengan baik ketika emosi kita sedang positif gitu. Ketika kita kemudian mengalami satu situasi dan ada emosi negatif di sana, misalnya marah, kecewa, yang paling terasa adalah sensasi tubuh kita langsung gak nyaman, benar nggak? Betul. Ya, jadi begitu ada kemarahan misalnya, kok dia gitu, gitu ya, langsung leher tercekat, kepala berdenyut, bibir pecah-pecah, terus apa lagi namanya, panas dalam ya, kepala jadinya, gigi bergemeretak. Ya, terus dada tuh kayak duduk gitu, kok dia gitu, gitu ya. Jadi tubuh kita langsung segera bereaksi dengan emosi negatif yang kita alami. Jadi antara emotion sama sensation tuh berhubungan gitu. Tubuh kitanya segera memberi tanda bahwa yang sedang saya rasakan tuh kayak gini. Ada di bahu mungkin rasa nggak nyaman karena marah, karena sedih, kecewa dan sebagainya. Nah, apabila itu terjadi berulang, jadi yang mungkin yang kelihatan dan kita alami dan kita lihat itu berita, kemudian juga informasi dari grup, apa yang kita lihat di luaran, ketika kita demikian baik dan hati-hati menjaga diri untuk tetap bisa sehat gitu ya, jaga jarak, beli masker, cuci tangan bolak-balik, melakukan protap yang baik, terus kita keluar terus ngelihat kok orang nggak social distancing ya, kok orang secuek itu ya, nggak pakai masker, terus langsung aduh sia-sia dong yang saya lakukan gitu ya, langsung responsnya tuh kayaknya apa gunanya yang saya lakukan kayak gitu. Jadi ada reaksi yang nggak pas yang dia lakukan. Iya, dia merasa ini kayaknya apa nih gitu. Nah, itu semua informasi. Jadi aku mau bilang bahwa mindset itu sebetulnya adalah kumpulan dari segenap pengalaman yang kita maknai, yang kemudian kita olah dan sudah menjadi frame ketika kita menyikapi sesuatu gitu. Jadi
wah mengancam nih, wah ada apa nih gitu ya. Itu bukan terberi gitu, tapi bangunan yang sudah terus-menerus kita alami, iya sudah dari dahulu kala hingga kemudian pas kita mengalami situasinya, kita mikir, kok aku mikirnya gitu ya. Jadi nggak selalu kita bisa menyadari mindset kita gitu. Maka kita jadi, kalau mau digambarin kayak gunung es tuh ya, tip of icebergnya yang kelihatan mungkin cuma muka kita, apa yang tervisualisasi dari gerak tubuh, ekspresi wajah, kemudian seperti apa kita bertindak gitu, suara kita kayak gimana, kata-kata kita seperti apa. Tapi mindset kan nggak ketahuan, mindset itu deep at the deeper level gitu, dan baru pas baru ketika kita bereaksi terhadap sesuatu kita tiba-tiba aware, kok gue mikirnya gini ya gitu. Nah, kita sering lupa bahwa si mindset itu 24 jam ada dalam diri kita. Sehingga kalau kita menganggap bahwa dunia ini sedang dalam ancaman gitu ya, itu pas lagi tidur pun aware ya? Dia berpikir, maksudnya otak kita kan selalu bekerja walaupun kita sedang tidur kan. Jadi waktu kita lagi terlelap sekalipun, mindset bahwa dunia ini penuh ancaman itu pun terjadi pada tubuh kita, di ruang benak pikiran kita, di otak kita itu 24 jam mengatakan bahwa dunia penuh ancaman. Lalu hubungannya apa dengan imunitas? Ketika dunia ini dalam kondisi penuh ancaman, maka dia harus ready dong, harus dalam kondisi prepare gitu. Aduh, apa nih? Mesti gimana nih gitu. Nah, pada saat itulah energi yang dikeluarkan untuk berjaga-jaga itu makin meningkat, dan kelelahannya kan jadi panjang karena dia nggak bisa berjeda untuk menyadari bahwa yang saya rasakan ini apa. Dia prepare terus-terusan dalam kondisi siaga penuh. Jadilah energi yang dikeluarkan itu yang harusnya bisa dilakukan untuk berproduksi, untuk berpikir, bekerja, mengolah informasi, menganalisis, itu untuk siaga penuh terus. Jadi lelah dong energinya yang tadinya penuh menyelubungi tubuhnya tersebut, katakanlah di 100% gitu ya, karena udah dalam kondisi takut, cemas, kemudian dalam kondisi, mindset bahwa dunia ini sedang penuh ancaman, imunitasnya ya menurun karena energi yang dia keluarkan tuh 2 kali lipat untuk bikin the chaotic things dalam tubuhnya itu bisa in order lagi, bisa selaras lagi. Jadi lemah, dan akibatnya kok aku gampang capek ya, terus sesak napas, aduh jangan-jangan ini nih gejalanya, jangan gara-gara beli minyak tadi sama tukang sayur, terus lupa cuci tangan kali dia, jadi aku sesak napas gitu. Tiba-tiba merasakan mengiyakan apa yang kita terima sebagai gejala COVID itu kayak apa, itu gue tuh gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu, hubungannya apa yang kita pikirkan berulang, kemudian efeknya pada imunitas kita, dan jadi nggak penuh tubuh memproteksi dirinya gitu kan. Oke, Rim, tadi implisit ada 2 konten yang Rima sampaikan. Yang pertama, pikiran kita 24 jam walaupun kita tidur, dia bergerak terus bergerak. Artinya di sini penting untuk kita sebagai pribadi mengontrol. Tadi Rima bilang jeda, kan? Sementara kalau pikiran ini kan rame nih, kadang-kadang kita sambil mandi, kita sambil makan, sambil diskusi pun pikiran ini si kanan ngomong A, si kiri ngomong no, yes no, gitu ya. Sampai kadang-kadang kita harus mengatakan berhenti, pikiran berhenti. Nah, sebagian besar dari teman-teman kita tidak tahu bagaimana cara membuat jeda. We stop for a while negative thinking instead of positive thinking. Karena kan kalau kita sebagai umat muslim, kita berprasangka baik aja. Karena fitrahnya kita dilahirkan baik, masih murni pun baik. Jadi kalau dikatakan ada mantan preman, mantan penjahat, nggak mungkin ada mantan ustadz atau mantan pastor. Karena fitrahnya kita baik. Ini nggak, Rem? Tadi kan? Kita belajar ilmu psikologi pun fitrahnya kita itu adalah psyche, jiwa kita baik. Ya.
Tetapi dunia ini begitu sangat mengendorse kita segala sesuatunya dengan negatif. Dan kita tahu sendiri tidak sedikit sahabat-sahabat kita yang sudah terjerambab dengan negatif thinking. Pertanyaanku untuk kita semua ini, bagaimana caranya membuat jeda ketika kita sudah di overwhelm ya dengan pikiran-pikiran yang negatif. Kata si A, kata si B, melihat langsung seperti ini dan segala macam, itu bagaimana membuat jeda, Rin? Sebelum sampai ke jeda, kita perlu bahas dulu kali ya, kenapa kok ada yang sebagian besar kayaknya negative thinking gitu, dari mana asalnya gitu. Tadi sebenarnya udah lumayan kita bahas bahwa apa wadah pikiran kita ini adalah hasil dari apa yang kita izinkan untuk masuk, apa yang kita baca, apa yang kita alami, apa yang kita lihat sehari-hari gitu. Kalau setiap kali yang dia masukkan ke dalam wadahnya itu, artinya apa yang dia lihat, dengar, dan rasakan terus-menerus adalah something bad, something negatif gitu ya, maka ya iyalah akhirnya inputnya negatif terus, kemudian diolah dengan pemahaman bahwa dunia mengancam, ya tentunya reaksinya, kemudian responsnya itu bedanya reaksi sama respons apa? Kalau reaksi biasanya spontaneous, sementara kalau respons tuh ada jeda, ada space, sehingga kita bisa kok gitu. Oke, saya lakukan ini. Jadi respons tuh lebih thinking, bisa ditunda. Ya, ada prosesnya. Kita mulai lagi. Nanti biar teman-teman gabung lagi. Yuk, monggo silakan. Iya, tadi kita bahas bahwa itu terjadi respons karena sama reaksi. Betul, inputnya memang kita izinkan banyak gitu, dan sebenarnya kita punya kok kayak apa ya, selected things yang kita allow untuk masuk dan tidak gitu. Kuncinya adalah kita pada saat misalnya kemampuan analisis kita masih berfungsi, ini perlu nggak ya saya teruskan membaca berita ini, perlu nggak ya saya forward berita ini misalnya. Tapi kalau itu fungsinya kadang-kadang sudah tidak optimal, kita apa yang kita terima udah langsung forward aja gitu. Itu salah satu tanda tuh bahwa kalau udah mulai terlalu reaktif, berarti perlu melihat jeda kita gimana. Standar sekali kita ketika sudah mulai dalam kondisi yang overwhelming gitu ya, udah mulai banyak hal yang kayaknya udah di luar kendali kita, yang semua orang punya cara sebenarnya. Kalau kita mau melakukan kayak sirkuit gitu, kencang banget gitu. Gimana caranya? Kita perlu berhenti sebentar. Perlu, kalau di sirkuit itu ada breakernya gitu, ada pit stop yang kita berhenti sebentar. Tapi mungkin nggak semua orang baik itu menyadarinya. Yang paling sederhana adalah menyadari nafas. Karena antara nafas dan jantung kita tuh sebuah tanda yang paling bisa kita andalkan. Ketika nafas kita teratur, itu biasanya tekanan darah kita juga dalam kondisi yang optimal, ya. Terus jantung kita juga debarnya nggak berlebihan gitu. Jadi sadari dulu kecepatan nafas. Kalau sudah mulai memburu, sudah mulai dalam kecepatan yang tidak seperti yang seharusnya, maka itu tanda bahwa pertama kendaliin dulu nafas. Gitu. Sadari kita lagi menarik nafas. Perhatiin deh, kalau orang dalam emosi yang negatif, misalnya takut atau marah, itu nafasnya pasti langsung berubah, gitu. Karena jarang, serem banget kan kalau, serem banget kalau bilang dia nafasnya lagi teratur gitu, terus dia bilang sebenarnya aku lagi marah, marah, ngeri kan? Terus atau misalnya dia bilangin, sungguh sangat menakutkan gitu. Nggak banget ya. Jadi itu berarti ada yang nggak sinkron kan antara apa yang dia pikirkan dengan reaksi tubuhnya gitu. Orang normal tuh nggak gitu lah. Orang normal tuh segera menyadari bahwa saya takut deh gitu, nafasnya. Gue seneng banget, Rim. Jujur, gue seneng banget. Ini the real-nya nih, ingat waktu kuliah profesi, Rim ya. Maaf. Keluarga Cakra Kusuma ya, ini Rima ini luar biasa. Oke, mengatur nafas. Kata Vera, kalau lagi stres, nafas tuh bisa 25 kali per menit.
kan berarti ngos-ngosan ya, dengan kata lain. Jadi kayak aritmis lah gitu, terus apa, mungkin dia bahkan lupa bahwa dia bernafas, lupa ngambil nafas bahkan gitu. Jadi saking semangatnya marah. Ya, jadi kalau yang paling cepat dilakukan adalah segera mengatur nafas, menyadari kita menarik nafas, kemudian mengeluarkannya. Benar-benar fokus. Kadang-kadang malah nggak usah yang harus pakai otot banget menarik dan mengeluarkan nafas, cukup menyadari bahwa kita menghirup nafas, merasakan bahwa udaranya masuk ke hidung, terus rasanya lebih sejuk gitu ya, dan ketika dikeluarkan suaranya udaranya lebih hangat. Terus kita bisa ngerasain ketika fokus pada nafas, di sekitar kita ada suara-suara yang tadinya tidak kita perhatikan. Saya dalam posisi apa? Sensesnya menjadi lebih dia sadari gitu. Maka kemampuan kita untuk sederhana aja mengendalikan nafas, memperhatikan nafas itu udah satu cara untuk mempunyai jeda. Bukan mengalihkan, mengembalikan perhatian pada diri kita sendiri, menyadari nafas, menyadari kapan saya menarik nafas dan mengeluarkannya, terus merasakan saya sedang duduk, saya ada di tempat ini sekarang, mendengarkan, bahkan juga mengamati perasaan dan pikirannya. Gitu. Jadi ketika kita mendengarkan apa yang kita pikirkan, kita mendengarkan kata-kata yang melintas di kepala kita, kemudian merasakan apa yang sedang saya rasakan dalam diri saya, itu sudah sangat membantu kita untuk punya kemampuan mengamati diri kita sendiri gitu. Mungkin lebih jauhnya itu setelah itu dilakukan beberapa kali, maka kitanya jadi tahu bahwa tadi kenapa saya begitu ya gitu. Karena kalau enggak refleksi ya. Iya, jadinya otomatis aja respons yang spontan gitu. Bukan respons, reaksi spontan. Jadi atur nafas ya. Oke, waktu kita dulu belajar psikologi sosial, ingat nggak yang namanya Kurt Lewin? Dia tentang teori Medan. Psikologi teori Medan, bahwa yang tadi disampaikan Rima teori bahwa Padang ada nggak? Kan gue orang Padang nih. Medan, Sumatera ya kali ya. Dia mudik nggak ya? Dia belum mencari SIKM. Iya. Jadi dia bilang ada fungsi bedanya reaksi sama respons. Di dalam respons ada fungsi thinking. Jadi kita sebagai pengendali ketubuhan kita. Si Eyang Opa Kurt Lewin ini dia bilang bahwa behavior adalah fungsi antara individu, self, dengan lingkungan. Jadi kembali lagi terkait dengan respons. Jadi sebetulnya kita yang menentukan kita mau marah atau enggak ya. Aduh, bawaan orok ya. Apa tuh, ingetin sama Vera. Jangan Om Sisi, omongan sia-sia. Loh. Ya. Ini faedah. Jadi Mama Rima, omongan faedah. Omongan faedah. Aku jadi ingat yang tadi Rima sampaikan adalah menahan nafas, mengatur exhale, inhale itu ada di salawat jiwa. Salawat. Kamu baca ya? Iya. Implisit. Iya. Melihat yang tidak kelihatan gitu ya. Jadi kita berusaha untuk apa ya, semacam self healing ya. Karena di antara prosesi apa activity kita banyak, peran sebagai ibu, pekerja, karir dan lain sebagainya, belum di masyarakat. Tetapi kita tetap tidak mudah untuk berhenti negative thinking. Terus take two. Jadi selalu kalau kita mau berpikir niat negatif, kita selalu mikir kalau misalnya gue berpikir negatif, bisa jadi dia nggak begitu loh. Nah, bagaimana agar kita bisa menahan itu, Rim? Menahan. Kan mungkin bukan ditahan. Gitu. Kalau ditahan kayaknya jadi kita menolak merasakan rasa marah, menolak merasa kecewa atau takut gitu ya. Kita pahami dulu bahwa datangnya emosi-emosi tersebut sebetulnya ada fungsi proteksi buat kita gitu. Kalau kita mengalami rasa takut ketularan misalnya, itu hal baik sebenarnya. Karena dia memberi pesan pada diri kita ada bahaya di luar sana yang adalah virus yang tidak kelihatan. Dan kalau kita tidak melakukan
pembersihan, kita tidak melakukan cuci tangan dengan baik, pakai masker ketika ketemu orang, ketika kita di tempat yang di luar rumah kita jaga jarak gitu, itu jadi nggak berfungsi gitu, karena kita kayak dibablasin aja gitu bahayanya. Jadi kalau takut itu sebetulnya disadari, dia mau melindungi saya dari hal apa gitu. Terus juga marah misalnya, marah terhadap orang-orang yang tidak menjaga jarak, padahal saya sudah 3 bulan ini menjaga jarak. Apa nih manfaatnya buat saya kalau saya udah kayak gini masih kayak gitu mereka. Kita lihat mengapa kita berpikir seperti itu, kenapa saya marah, ini sedang apa yang pesan disampaikan oleh emosi tersebut gitu, bahwa adanya ancaman. Artinya, iya itu mungkin di luar sana, tapi kita kembali lagi ke hal yang bisa kita kendalikan, karena apa yang terjadi di luar, peristiwa-peristiwa yang ada di luar diri kita bukanlah hal yang bisa kita kendalikan. Kita hanya bisa mengendalikan respons kita, kata-kata kita, tindakan kita. Berarti dengan menyadari kemarahan yang kita alami tersebut, maka pilihan tindakannya apa? Oh, kalau gitu berarti saya perlu lebih kuat lagi menjaga kebersihan diri saya, imunitas saya, makan lebih sehat dan sebagainya. Walaupun di luar sana sudah demikian longgar misalnya, tapi di saya tetap memperlakukan apa yang saya anggap sebagai fungsi proteksi yang baik untuk situasi sekarang ini gitu. Jadi bukan ditahan tetapi dikelola, karena fungsi emosi itu sebetulnya untuk tujuan baik bagi diri kita gitu. Dia memberi pesan selalu. Jadi bukan ditahan. Jadi nggak berarti negative thinking itu jelek semua loh. Bahwa kok dia gitu ya gitu. Oh, kenapa saya mikirnya? Jadi lebih menyadari apa yang dia pikirkan. Karena kalaupun misalnya kita ngelihat ada orang yang bawa parang misalnya, terus dia datang lari-lari ke arah kita gitu ya, terus kita berpositif thinking, bapak itu kayaknya happy sekali mau ketemu aku, apakah dia membawakan parang itu sebagai hadiah gitu ya? Itu gimana dong? Masa kita nggak boleh bernegatif thinking sama orang yang lagi lari-lari ke dekat kita bawa parang gitu. Jadi nggak semua negatif thinking itu jelek, dia juga perlu di acknowledge sebagai, perlu diidentifikasi ya. Iya. Jangan terlalu over positive thinking aja bahwa aku harus positif terus, harus positif terus. Itu salah tempat kayaknya Tante Rima tuh, salah tempat tuh. Orang bawa parang dipikir untuk kado untuk kita gitu kan. Iya. Jadi tapi Tante Rima menyadari. Iya, Tante Rima pernah nggak sih konsultasi, ruang konsultasi, terus ketemu dengan figur atau dalam peserta training deh, dalam peserta training kita kan ada mengenal yang namanya istilah teroris. Jadi dia tahu jawabannya. Dia udah tahu jawabannya, tapi dia bertanya terus, dan sikapnya itu memojokkan gitu ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kan kita tidak jarang ketemu dengan pribadi-pribadi unik yang kayak begitu ya. Nah, ini maksudnya negative thinkingnya itu bukan si parang tadi ngasih kado ya. ini tantangannya tuh kita ketemu dengan pribadi yang unik-unik. Udah kondisi aja normal, tetapi ibaratnya jarum baru mau jatuh, baru mau niat jatuh, dia udah bilang nah, itu bagaimana agar kita tidak terkooptasi dengan pikiran-pikiran negatif seperti itu. Kita sebagai yang mengamati dia, atau kita sebagai orang yang overly waspada terhadap jarum jatuh? Kita yang mana? Kita berada di dekat-dekat orang seperti itu. Bagaimana agar kita tidak terkontaminasi? Ya, ya. Artinya itu di luar diri kita ya. Kita lihat, ya observe aja kalau aku sih. Kalau misalnya orang ini ada di sekitar saya, apabila dia adalah orang yang bisa saya pengaruhi dalam wilayah pengaruh saya, dia temanku, dia kolega di pekerjaan, dia someone I know yang memang bisa saya pengaruhi, saya bantu, mungkin kita perlu mempengaruhi dia, membantu dia untuk punya cara berpikir yang lebih baik, lebih positif misalnya. Tetapi kalau dia somebody else, ukur-ukur diri juga, energi kita cukup atau enggak untuk menangani hal itu. Oh ya sorry kan aku kan nggak terima
konsultasi ya. Aku bukan psikolog praktek, jadi mungkin kita ibaratkan aku peserta aja, peserta training. Kalau misalnya memang orang itu sepertinya dalam wilayah pengaruh saya, apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Kita pahami dulu apa yang menyebabkan dia mengalami reaksi yang overwhelming kayak gitu. Apa yang bikin dia sangat negative thinking terhadap hanya situasi yang secara objektif di kebanyakan orang mestinya biasa aja, tapi dia nggak biasa banget gitu. Jadi kita cek dulu apa yang terjadi pada dirinya, apa yang membuat dia memaknai kejadian itu jadi very negatif gitu. Kalau itu sudah ada, mari kita coba kelola. Kita bisa katakan bahwa ini kondisi yang sebenarnya real dan dialami adalah kondisi real. Jadi pahami dulu sudut pandangnya, melihat dari sudut pandang dia, dan kita sampaikan kalau kayak gimana gitu. Jadi melihat kontranya dari apa yang dia sampaikan gitu. Kalau itu masih bisa diajak bicara. Tapi kalau enggak ya berarti ada yang perlu dibantu dulu dari penanganan emosinya. Dia perlu ditenangin dulu. Kalau dia dalam kondisi ngamuk dan nggak bisa ajak bicara, ya kita akan sia-sia juga. Pak, mari kita bicara dengan baik-baik ya Pak ya. Bapak bisa tunggu dulu, duduk gitu. Nggak bisa. Ya kita perlu tenang dulu. Iya, dianya tenang baru kita ajak ngomong gitu. Oke. Nah, kaitannya ini dengan pertanyaan pamungkas nih, Rin. Kalau tadi kan kita mengobserv, kita berada dalam lingkungan ada yang positive thinking maupun negative thinking. Ujung-ujungnya adalah kita target end goal-nya adalah agar kita tetap produktif, ya sebagai pelajar maupun sebagai pekerja ya, sebagai orang tua maupun sebagai anak. Gimana caranya kita strategi kunci yang Tante Rima bisa sampaikan kepada keluarga Cakra Kusuma Indonesia untuk bagaimana tetap kita bisa perform. Jadi negative thinking tidak selamanya jelek, karena dia untuk alertness bahwa ini hati-hati seperti itu. Tapi kita bisa tetap pas lah, berperilakunya pas sesuai dengan konteks situasi itu. Monggo silakan, Den. Aku pinjem dulu penjelasannya Mihaly Csikszentmihalyi, psikolog Hungaria yang ngomong tentang flow ya. Mungkin kalau kita mau bilang kondisi paling optimal manusia itu kayak apa, Mihaly Csikszentmihalyi itu keren banget menjelaskan apa yang terjadi pada diri kita gitu. Jadi ketika kita dalam kondisi optimal, bekerja, belajar, kita dalam kondisi sehari-hari melakukan tugas kita yang lancar gitu ya. Jadi yang kita lagi on top of our performance tuh, misalnya fokus banget, tahu-tahu kok udah siang aja, udah lewat sih jamnya gitu. Sensasi flow gitu, itu yang diceritakan dalam bukunya. Ngeflow banget, ngalir banget, effortlessly, kayak nggak berpikir keras, tetapi dia melakukan tugasnya dengan lancar dan baik gitu. Nah, Mihaly mengatakan pada saat itu kita paling kreatif, paling cerdas lah istilahnya, bisa melakukan tugas dengan tanpa berpikir keras dan tanpa tekanan gitu. Nah, situasi tidak selalu dalam kondisi seperti itu. Dia bilang emosi-emosi negatif kayak misalnya marah, takut, terluka, kemudian rasa bersalah. Nah, ini rasa bersalah itu juga kuat loh. Bisa. Ya, guilt itu susah sekali untuk membuat seseorang bisa optimal melakukan apa yang dilakukan. Ya, karena misalnya orang tua merasa bersalah karena tidak punya waktu yang cukup sama anak. Nah, itu biasanya mudah sekali terjadi perubahan-perubahan aturan karena dia daripada udah lama ketemu anak, udah kasih aja. Betul. Ini kok Indomie mulu, kasihan gitu. Itu kan apa aja lah, nggak apa-apa lah. Guilt based gitu. Iya. Tuh, jadi kembali lagi ke rasa marah, takut, dan sebagainya, emosi-emosi negatif tadi. Ketika seseorang yang tadinya dia dalam kondisi ngeflow gitu, tiba-tiba dia mengalami emosi negatif, itu tubuhnya boleh diistilahkan tuh kayak mengalami chaos, kekacauan. Gelombangnya. Jadi, yang tadinya aliran darah ke oksigen otaknya ke seluruh tubuhnya itu lancar, kemampuan berpikirnya optimal, nggak usah mikir keras, dia bisa menghasilkan ide-ide dengan baik, menemukan jawaban dengan mudah. Tiba-tiba, gitu. Jadi
Ya itu tadi yang tadi kita bahas di awal ya, sensasi tubuh seseorang yang sedang mengalami emosi negatif itu langsung tiba-tiba misalnya lehernya merasa kering, terus mulutnya kayak mau ngomong kayak ketekan, kayak kecekik gitu, sensasi kecekik di karena kaget, marah, takut dan sebagainya. Itu katanya Mihai menghabiskan energi sekitar 60-80%. Jadi kalau kita tadinya 100% bisa mengeluarkan energi kita melakukan tugas yang sedang kita lakukan, maka ketika kita dalam negative emotions itu bisa sampai 60-80% tersita oleh kekacauan tersebut. Lalu apa yang dilakukan oleh diri kita? Aduh, ini kan lagi kerja, aku harus fokus, harus bekerja dengan optimal, bisa mengatasi perasaan ini gitu ya. Ya, put a lot of energy untuk mengembalikan in order lagi. Jadi dari chaos itu bisa in order lagi. Berapa banyak energinya yang keluarkan? Itu bisa 80% juga. Jadi kebayang dong, kita akan mengalami 2 kali lebih capek. Itu beneran. Jadi kalau lo kerjanya dalam kondisi sangat marah, dan lo berusaha untuk membuat itu kembali dalam kendali lo, itu capeknya bisa 2 kali, 3 kali. Kerja dalam kondisi sedih, itu 2 kali juga. Karena 60-80% energinya membuat dia perlu memfokuskan, membuat perhatiannya kepada apa yang dia lakukan. Padahal tubuhnya tuh lagi dalam kondisi seperti itu gitu. Kalau itu terjadi berulang, maka kelelahannya menjadi ketumbuk gitu kan, sehingga tahu-tahu aku kayaknya nggak ngapa-ngapain tapi capek gitu. Nah, itulah yang terjadi pada tubuhnya. Jadi dia tahu apa yang terjadi pada tubuhnya. Oh, aku marah ini. Marahnya kenapa ya? Karena orang tidak menghormati PSBB seperti bagaimana aku sudah mengorbankan aktivitas di kantorku, bagaimana anakku selama 3 bulan ini tidak bersekolah, kok nggak ada kerjasama yang baik dari lingkungan sekitar sini gitu. Kita kelola hal itu. Kenapa dikelola? Karena kalau kita mikirnya berfungsi sebagaimana seharusnya, emosinya akan nurut. Oh, itu memang ada di luar sana. Tapi apa sih yang bisa saya lakukan dalam hal ini? Saya mengendalikan apa yang bisa saya kendalikan. Saya mengendalikan kesehatan anak-anak saya, keluarga saya. Saya kemudian juga menularkan kepada anak-anak bahwa iya, situasi tidak selamanya akan seperti ini gitu. Kita waspadai juga apa yang kita katakan, karena apa yang kita katakan itu sangat ngaruh kepada diri kita. Jadi kayak misalnya gini, iya ya nak ya, aduh ini nggak tahu lah ini kapan berakhirnya. Duh, orang-orang tuh memang ya nggak bertanggung jawab sekali. Ini kan bukan cuma tentang dia, tapi tentang kita. Itu terus yang diulang-ulang gitu ya. Maka tubuhnya tuh pasti juga akan ditempati sama energi yang tadi, emosi membuat dia lelah tadi gitu. Kita cek lagi kalau gue ngomongnya begitu ya. Pilih kata-kata yang lebih membuat dirinya dan anaknya pun juga menjadi lebih optimis gitu. Jadi misalnya gini, iya nak, ini di luar sana nggak semua orang bisa memahami mengapa kita perlu stay social distancing sampai kali ini. Nggak semua orang punya awareness yang sama. Kemudian kurva itu ternyata mungkin belum sampai pada peaknya, tapi kita punya satu keyakinan kan bahwa tidak selamanya krisis akan terus-terusan terjadi gitu. Krisis itu pasti akan ada akhirnya gitu. Kita mungkin tidak tahu ini kapan, tapi kita tahu bahwa semua masalah pasti akan pergi. Bahwa kita juga tahu kita ini adalah juara-juara penemu jalan keluar masalah kayak gitu. Itu adalah gimana cara orang tua mengendalikan. Iya, dia juga mengendalikan pikirannya dong, karena anak-anak kan kadang-kadang nggak perlu katakan, dia bisa nangkep ibunya merasa apa, pikiran ibunya terhadap hal itu apa. Jadi tanpa kita sadarinya sebenarnya ketika anak menyuarakan kekhawatirannya, pada saat itu dia reseptif banget sama jawaban kita. Gimana ya Maya, aku kan udah bosan banget di rumah nih, gini-gini. Iya tuh Mak, gimana ya orang-orang, ini pemerintah juga sebenarnya apa sih sebenarnya harus kita ikutin gitu ya. Itu ketularan banget dong sama apa yang ibunya katakan. Dan ibu, ayah itu orang yang kayak nggak ada batas, tidak terfilter oleh anak apa yang dia sampaikan gitu. Jadi
Kalau yang ngomong tuh misalnya orang yang ada di nggak dia kenal gitu, tante itu bilang katanya itu berakhir Juni loh, bener nggak ya gitu. Tapi kalau yang bilang ibu kita itu minim sekali kemampuan kita untuk analyze itu benar atau enggak, atau itu ayah kita karena iya di kepala kita dia adalah orang yang paling terpercaya. Benar. Umur hidup saya dia adalah orang yang paling bisa saya andalkan dan apapun yang dia sampaikan itu diiyakan gitu. Jadi orang tua tentunya yang paling bertanggung jawab terhadap bagaimana menularkan optimisme dan bagaimana dia perlu menyikapi pikirannya sendiri. Karena tanpa dia harus dalam komunikasi sekalipun we cannot not communicate. Kita nggak bisa tidak berkomunikasi. Seluruh tubuh kita ini mengkomunikasikan sebuah pesan kepada orang terdekat kita termasuk anak-anak. Gitu. Oke, Tante Rima, ini waktunya sudah semakin mepet. Please untuk Tante Rima closing statement, apa pesan-pesan untuk keluarga Cakrakusuma Indonesia? Silakan. Mie ayam 2, alpukat 1 sama. Love you so much. Saya boleh pesan-pesan. Ya, oke, kita udah terberi nih dengan situasi yang sekarang ini. Barangkali COVID ini benar-benar sebuah cara kehidupan untuk ngecek ulang. Sebenarnya kalau dibilang strategi, bangunan keluarga kita tuh kayak gimana ya, misalnya gitu. Bahwa yang sebetulnya, bahwa yang sebenarnya saat ini terjadi itu benar-benar kayak mengguncang sebuah bangunan keluarga kita kan, daya tahannya terhadap serangan negatif thinking, terhadap situasi yang tidak normal di luar sana, terhadap kebosanan, terhadap friksi konflik di dalam keluarga karena 24 jam ketemu terus lo lagi. Kalau tadinya kita punya jeda nih dari suntuk di rumah, bisa ke sekolah, bisa ketemu teman-teman, pas balik lagi udah fresh, ketemu sama ibu dan ayah gitu ya. Tapi kalau ibu-ibu juga gitu, bosan di rumah, bisa ketemu sama teman-teman kantor, terus dapat iya ya ternyata aku bersalah tuh ngomong kayak gitu sama suami gue gitu ya. Ntar gue gak ngomong lagi lah, terus balik lagi ke rumah, ada variasi yang membuat dia bisa stres. Tapi apapun, ini perlu kita sikapi bahwa guncangan ini tetap perlu kita lihat learning point-nya apa sih, bahwa ternyata respons keluarga kami terhadap situasi krisis itu belum bagus loh. Ketika kita diberi kesempatan untuk berpikir 3 bulan ini, apa yang works gitu, apa yang sebenarnya misalnya dulu selama ini mama keseringan arisan ya nak ya, maafin gitu misalnya gitu, apa yang sebenarnya ternyata mama tidak punya kesabaran ngajarin kamu, nggak ngerti mama kamu sebenarnya lagi belajar apa gitu ya. Kita menyadari, aduh level kesabaran saya kok nggak seperti yang saya pikir ya gitu. Itu semua orang dalam keluarga kita mengalami fungsi refleksi yang sedang kayak belum berhenti nih sampai sekarang gitu. Apa yang diajarkan krisis ini? Apa yang diajarkan oleh situasi ini? Bagaimana kondisi finansial kita? Selama ini mungkin kita abai, orang konsultan finansial bilang harus punya dana darurat 1 tahun gitu. Kita aduh nggak apa-apa lah, ntar juga dapat invoice, cetek-cetek, Tokped, Shopee ya kan, kemudian ganti mobil atau apa gitu, nggak kepikir tuh tentang daya tahan finansial misalnya gitu. Jadi semua hal yang terjadi saat ini tuh kembali lagi ke kayak gimana sih keluarga yang sebenarnya kita inginkan gitu. Jadi sebelum kita ngomong strateginya, setidaknya sekarang ada sebuah paksaan untuk sebuah kesadaran. Jadi bangunan keluarga saya itu kayak gimana? Kalau memang kemudian terjadi segala keruntuhan atau kurang kokoh mungkin terhadap daya tahan tertentu, kita lihat lagi, selalu tetap punya peluang untuk lihat lagi blueprintnya. Belum sangat terlambat untuk ngobrol lagi dari hati ke hati antara suami dan istri, apa sih yang paling penting dalam hidup kita, dan ini kemudian ke depannya apa yang kita perbaiki, aspek komunikasi kita kayak gimana, kesabaran kita selama ini kayaknya teruji, berarti apa yang harus diperbaiki ya. Terus kemudian terhadap anak-anak, komunikasi saya seperti apa, kegiatan yang selama ini sebenarnya
terganggu dan terabaikan. Bagaimana cara kita memperbaikinya gitu. Jadi seluruh keluarga pada saat ini punya kesempatan yang gede banget untuk meriset ulang, mungkin namanya meredesigning blueprint keluarganya itu kayak gimana gitu. Maka strateginya akan jadi sangat powerful banget, karena kalau bagi mereka yang melakukan refleksi dan mengambil insight yang luar biasa, akan keren banget sih kesadarannya terhadap pentingnya apa yang diperbaiki dalam kondisi keluarganya gitu ya. Tapi kalau ini cuman dianggap blame dari luar aja, external factor aja, habis energinya ya. Iya, kita cuma marah-marah, punya eksis, habis kita nggak kerja sih, habis kayak gini sih. Tapi kita lihat ke dalam, komunikasikan pada anak-anak dan pasangan, dan gimana kita pengen ya blueprint ke depan, visi keluarga ini kayak gimana, apa yang bisa kita bangun sama-sama, kita perbaiki gitu. Semua ini udah banyak salah, banyak kurang. Gimana cara kita benerin, ya, bantu mama, bantu papa, apa yang bisa bantu sama kamu, belajar saat ini kayak gimana kayak gitu. Keren banget. Terima kasih Tante Rima. Luar biasa. Jadi kalau kita lihat di sini, Mbak Minya kapan diantar? Nanti diantar pakai ini ya, virtual. Ya. Oke, Rima, izinkan kami summary. Berarti ada 5 hal yang kaitannya dengan knowing yourself. Pahami dulu kondisinya itu ya. Kita memahami dulu apa yang sedang terjadi. Yang berikutnya adalah kita mengetahui apa sih perubahan-perubahan fisiologis. Jadi kalau kita titik lemah kita, ketika apa yang kita pikirkan, apa yang dirasakan, maka akan nembaknya ke fisiologis. Yang ketiga, dikelola ya. Bukan ditahan, bukan dihindari, tapi di manajemen. Kita manajemen diri sendiri adalah bagaimana kita mengendalikan stres itu sendiri. Yang keempat di sini adalah apa yang dikatakan itu adalah wisdom. Itu benar-benar apa yang menjadi belief kita. Jadi kalau kita mau mengatakan itu ya yang negatif ditahan dulu. Jadi dipastikan refreshing lagi tadi, resetting design-nya. Jadi kalau kita sebagai orang tua menyampaikan kepada anak, ya katakanlah yang baik-baik, yang positif, yang mengubah ya. Karena itu semua tanpa saringan dia akan terima itu menjadi suatu ketetapan yang benar. Dan yang terakhir ya balik lagi kepada belief system kita, keyakinan kita seperti apa. Dan jangan menyalahi, jangan mengutuk lingkungan eksternal, karena kita nggak bisa mengendalikan lingkungan eksternal. Yang bisa kita kendalikan adalah semua yang ada di dalam diri pribadi dan keluarga. Terima kasih sekali Mama Rima. Wah, ini sebuah insight. Terima kasih juga teman-teman. Jangan lupa di follow Cakra Kusuma Indonesia ya. Ini aku sedang untuk para sahabat-sahabat, dan terima kasih untuk kunjungannya walaupun dari sempat terputus, dan kembali lagi komitmennya kembali lagi. Dan sebagian saya bacakan ini yang datang ya. Pak Eki Ferdian, Sudirohu, Abdul Haris Row, Nurul 407, Eni G2TA, Ni Ayu Istiqomah, Ardiansa. Ini juga ada yang dari Balikpapan, Bunfi. Ini pembaca setianya Mama Rima. Yang kemarin komen di Cakra Kusuma ya. Julian Permatasari, Aida Khanifa, Jud 703, Mbak Pipin, Silvina Safitri, Aida Khanifa, Bapak Widodo Suparto, Ayu Azri Almulyani, Imanuddin Faris, Ari Wibowo, Derdi Blok, Ahmad Lutfi, Tante Yuni Hengki, Made 02, Iwasan, Tante Juen, Atik Dewi, Ari Dewi, Adinisa, Fatun, Harina Wulandari, Chef Ucu, Mbak Ucu. Wah, Pak Hari, Masya Allah, ada Pak Hari Subagia. Kan, Pak Hari Subagia luar biasa. Mbak Wiyars, Ibu Aida, Ibu Ginafsi, Vera Ita Biliana Hadiwijoyo. The famous psychologist in town. Psychologist. Terima kasih semuanya, keluarga besar Cakra Kusuma, jangan lupa di follow. Ya, dan juga terima kasih mengadakan ini juga. Siap. Hashtagnya Ibu Rima, @Rima Olivia, jangan lupa di follow ya. Semoga diskusi sharing online kita ini bermanfaat. Dan ya, Mbak Iren Justi. Teman SMA aku, Iren Justi. Tuh, berarti dari Bogor ya? Subhanallah. Sehat selalu ya. Palmerah dong. Oh, Palmerah. Palmerah, Sleepy.
Prim. Semoga kita stay safe, sehat selalu, selalu memberi inspirasi, dan semoga pertemuan kita selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Salam sayang untuk Mas Gibang dan Mbak Caca. Ya, Caca sekarang kelas semoga segera berlalu ya, kita bisa optimal lagi bekerja dan berkontribusi. Kika. Amin, insyaallah. Thank you. Mbak Irma, thank you Mbak Irma. Iren udah selesai. Ada untuk sahabat-sahabat semua, nanti bisa lihat di IGTV. Monggo silakan Ibu Nita. Silakan nanti, semoga bermanfaat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Thank you juga Diken. Waalaikumsalam.